Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung analisis validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran pada jenis soal pilihan ganda di Microsoft Excel. Bagaimana sih cara menganalisisnya? Oke, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah hasil pengisian soal yang telah diisi oleh sejumlah responden yang telah teman-teman tentukan. Nah, biasanya bagi para pejuang skripsi dengan penelitian jenis PTK, responden yang dipilih adalah siswa yang lebih tua setingkat di atas siswa yang akan dijadikan sampel penelitian. Misalnya saja, sampel penelitian teman-teman itu adalah kelas 5 SD ya. Nah, maka biasanya untuk soal yang akan diuji validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran, bahkan sampai daya bedanya, itu diberikan terlebih dahulu kepada sejumlah responden, yaitu siswa kelas 6 SD. Sampai sini paham ya? Nah, barulah setelah itu diperoleh hasil pengisian soal gitu ya yang telah diisi oleh siswa kelas 6 SD tersebut. Barulah teman-teman kemudian dapat melakukan analisis validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran soalnya. Kemudian untuk mengukur validitas soal, nah di video kali ini menggunakan rumus Corel dengan nilai R-tabel yang telah saya tentukan yaitu sebesar 0,355. Terus kenapa sih saya menggunakan nilai 0,355? Nah, untuk lebih jauhnya nanti akan dijelaskan pada video kali ini. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah mengukur validitas soal. Di sini bisa Sobat Edu lihat bahwa saya punya contoh soal yang telah diisi oleh sejumlah responden, di mana respondennya itu berjumlah sebanyak 29 orang. Pada layar kita bisa melihat ya, di sini saya punya jumlah soal. Soalnya itu terdiri dari 15 soal, 1 sampai 15. Kemudian untuk jumlah respondennya itu ada 29. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa responden pada contoh soal kali ini pada yang saya buat itu ada 29 orang. Yang pertama di sini ada Asma ya. Contoh kita ambil yang Asma. Asma menjawab benar pada soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, kemudian 8, 11, 13, dan 15. Nah, sedangkan untuk soal yang dijawab salah oleh Asma, kita tuliskan angka 0 di sini. Nah, kita bisa lihat ya ada nomor 2, nomor 7, nomor 9, dan seterusnya. Begitupun untuk 28 responden lain. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah soal yang benar yang telah diisi oleh 29 responden. Dalam menghitung jumlah soal yang benar yang sudah dijawab oleh responden dari 15 item butir soal, kita akan menggunakan rumus sum. Kemudian kita drag semuanya, select ya, sampai nomor 15, sampai kemudian kita tutup, enter. Nah, untuk bila sampai dadang kita lakukan hal yang sama, namun kita bisa melakukan cara cepat yaitu dengan mendrag ke bawah ini ya. Yang ini seperti ini sampai ke responden nomor urut 29. Sampai sini paham ya? Nah, fungsinya buat apa? Nanti ini akan berfungsi dalam penghitungan rumus reliabilitas soal dan juga akan untuk menghitung R hitung yang menggunakan rumus Corel tersebut.
berikutnya kita akan menghitung nilai validitas dari soal yang telah diujikan ya kepada 29 responden. Karena kita akan menggunakan rumus Corel, maka di sini yang pertama kita harus mengetahui dulu jumlah item butir soal yang dijawab benar. Langkah yang pertama kita tuliskan dulu. Seperti ini. Kemudian menggunakan rumus sum. Jadi untuk setiap butir dari 29 responden ini, berapa sih yang dijawab benar gitu ya, sebanyak berapa responden dari per butir soal yang telah kita berikan gitu. Ternyata ada 21. Nah, untuk sampai butir soal nomor 15 ini, ya, kita lakukan hal yang sama, namun akan lebih cepat dengan menggunakan drag ke samping, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukannya sama seperti yang saya lakukan. Kemudian kita akan mencari nilai R tabel. Tuh. Sebelum kita mencari R hitung, kita tentukan dulu R tabelnya berapa gitu ya. Nah, di sini saya sudah mendownload nilai R tabel. Nah, untuk R tabel yang akan kita gunakan yaitu dengan tingkat signifikasi 0,05. Nah, karena responden kita ada 29, nah kita luruskan di sini ya. Nilai 0,05 yang ini, kemudian kita simpan terus ke bawah. Lihat, responden kita 29, maka kita akan menggunakan nilai R tabelnya 0,355. Kalau misalkan responden teman-teman itu adalah 12 gitu ya, dan menggunakan 0,05 juga taraf signifikasinya, maka bisa menggunakan nilai R tabelnya yaitu 0,5324 gitu. Begitupun seterusnya tergantung dengan jumlah responden yang teman-teman peroleh gitu ya. Mari kita tuliskan di sini tadi 0,355. 0,355 gitu ya. Boleh teman-teman tuliskan mau 3 angka di belakang koma, mau 2 angka di belakang koma, atau mau 4 angka di belakang koma. Itu bisa teman-teman sesuaikan, itu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena di sini 0,3550-nya itu kalau dituliskan terkadang tidak terbaca, maka saya hanya menuliskan 0,355 saja gitu ya. Nah, jadi kita lakukan yang sama ke samping gitu ya. Seperti ini kita drag. Kemudian barulah kita mencari nilai R hitung. Mencari nilai R hitung. Sepertinya ini kurang besar ya. Kita besarkan dulu. Seperti ini nampak terlihat ya. Teman-teman bisa melihat lebih jelas. Nah, untuk R hitungnya, kita baru menggunakan rumus Corel. Yaitu Corel, yang ini ya, sama dengan, nah, setiap kita menggunakan rumus apapun di dalam Excel, jangan lupa kita tambahkan tanda sama dengan, karena ini sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan tanda sama dengan, maka rumus dari Excel sendiri tidak akan berfungsi gitu. Kita klik 2 kali, kemudian butir soal kita drag sampai sejumlah responden.
Di sini jumlah respondennya adalah 29. Seperti ini, nanti kita tutup saja. Oh, maaf, saya lupa. Di sini kan ada nih kolom kedua yang harus kita isi ya. Nah, kolom keduanya itu adalah dari jumlah soal benar yang telah dijawab oleh masing-masing responden. Nah, di sini jelas sekali ya terlihat bahwa menggunakan tanda titik koma. Maka kita tulis titik koma terlebih dahulu. Nah, terus kolom yang akan kita select yaitu adalah kolom jumlah. Tuh. Kita tutup, kemudian tekan enter. Nah, rumus ini bisa teman-teman ulangi per setiap butir soal sampai ke nomor 15. Ini saya coba ulangi kembali. Ya, seperti ini. Kemudian kita drag di nomor soal yang kedua. Kemudian kita gunakan tanda titik koma. Dan kita drag kembali nilai jumlah soal yang telah dijawab benar oleh masing-masing responden. Kemudian kita gunakan tutup kurung, begitu ya. Dan enter. Nah, ini saya sudah menggunakan rumus Corel pada masing-masing butir soal. Bisa teman-teman lihat ya. Hasilnya seperti ini. Dan lalu kita bulatkan saja ya 0 komanya. Di sini saya akan menggunakan hanya 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Nah, baru kita lakukan simpulan validitas. Nah, untuk simpulan validitas, kita di sini valid tidaknya sebuah soal bila mana R hitung lebih besar daripada sama dengan R tabel, maka soal itu adalah valid. Atau dengan kata lain, ketika nilai R hitungnya itu misal ya ada 0,1, kemudian R tabelnya juga 0,1, berarti nilai itu adalah valid. Nah, tapi kalau R hitungnya itu lebih kecil sama dengan R tabel, maka soal itu tidak valid. Gitu. Nah, mari kita lihat di sini apakah soal itu valid atau tidak. Kita akan menghitung nilai R tabelnya terlebih dahulu. Nah, pada penggunaan rumus simpulan validitas, kita menggunakan rumus if. Kita gunakan dulu tanda sama dengan di depannya. Maaf, sini sama dengan. Kemudian kita menggunakan rumus if. Ini adalah logical test. Maksudnya itu adalah ini. R hitung. Logical testnya itu adalah R hitung ya. Lebih besar daripada R tabel yang ini. Kemudian kita tambahkan dengan memencet tombol F4. Ya, dengan menekan tombol F4. Seperti ini. Kemudian di sini adalah menggunakan tanda titik koma. Nah, value if true. Maksudnya adalah jika nilai yang diinginkan itu terpenuhi. Berarti nilai yang diinginkan oleh kita itu adalah nilai yang valid gitu ya. Soal itu adalah valid. Maka kita gunakan kata valid. Namun sebelumnya kita gunakan dulu tanda petik karena valid itu adalah merupakan sebuah kata. Jadi dalam Excel harus digunakan dulu tanda petik seperti ini. Baru kita tuliskan valid, kemudian tanda petik lagi. Nah, setelah itu gunakan tanda titik koma
lalu tuliskan tanda petik kembali, dan ini adalah value is false. Maksudnya itu adalah kata yang tidak terpenuhi gitu ya. Berarti kan tidak valid ya. Kalau soal tidak yang sebelumnya valid berarti tidak valid. Tuh. Maka tutup, gunakan tanda kurung tutup, tekan enter seperti ini. Maka muncullah bahwa soal itu diketahui tidak valid. Nah, teman-teman bisa melakukan hal serupa kepada butir soal nomor 2 gitu ya, bahkan sampai butir soal nomor 5, yaitu dengan mendrag ke samping. Nah, sampai terlihat tanda plus seperti ini, kita drag, baik. Nah, diperolehlah beberapa keterangan seperti soal yang tidak valid dan juga yang valid. Nah, untuk soal yang tidak valid, maka kita tidak perlu mengetahui tingkat validitas suatu soal gitu ya. Kita langsung saja di sini tuliskan tingkat validitas soal. Nah, karena yang tidak valid tidak perlu ya, maka ini kita hanya akan mencari validitas soal yang kategori valid. Di sini ada 0,60. Nah, kita lihat di sini 0,60 itu berarti pada kategori validitas ini ya, sedang. Nah, berarti pada ini sedang. 0,62 kita bisa lihat di sini berarti validitasnya tinggi, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa copyin aja ya yang ini biar lebih mudah teman-teman. Ini kemudian nomor selanjutnya itu 0,64 berarti di sini yang ini R11-nya berarti validitasnya tinggi. Kemudian karena ini tidak valid, tidak usah mengetahui tingkat validitas soalnya. Yang ini 0,45 berarti ada di kisaran ini ya, validitas sedang. Kemudian 0,37 berarti ada di sini, rendah. Kalau 0,49 berarti pada validitas yang sedang. 0,60 tadi udah sedang. Terus yang terakhir adalah nomor 15 yaitu 0,36. Berarti di sini validitasnya rendah. Begitu. Nah, baik, berikutnya kita akan menghitung reliabilitas soal. Pada perhitungan reliabilitas soal, kita akan menggunakan rumus KR20, di mana rumusnya itu adalah N per N-1, kemudian standar deviasi dikurangi jumlah P kali Q per standar deviasi. Untuk N sendiri itu apa sih? Nah, untuk N sendiri itu adalah jumlah soal gitu ya. Kalau menurut rumus Kádár-Richardson gitu, itu N itu adalah jumlah soal. Mari kita langsung saja menghitung tingkat reliabilitas suatu soal. Untuk mempermudah, kita gunakan dulu, cari N-nya dulu ya, satu-satu. Nah, maka di sini saya menggunakan perhitungan N, yaitu jumlah soal. Ini biar sobat edu sama teman-teman semua yang menyaksikan bisa paham. N-nya itu adalah 15. Kemudian kita cari yang ini, yang bawah ya, rumus N-1, yaitu N-1, di mana N-1 ini adalah sama dengan ini ya, 15 dikurangi 1, 14. Kemudian kita nyari nilai P. Nah, nyari nilai P-nya itu di sini ya, P kali Q. Nah, kita akan cari nilai P-nya dulu. Kalau P itu apa sih? Nah, P itu adalah proporsi item yang menjawab benar gitu ya.
dengan rumusnya itu adalah jumlah soal benar per jumlah responden. Nah, kita tahu di sini jumlah soal yang benar per butir soalnya itu yang dijawab responden nomor 1 ini ya. Untuk nomor 1 adalah 21. Ini ya. Nah, ini kita giniin biar teman-teman semua bisa paham. Ini 21, maka di sini 21 per responden kita adalah 29. Kalau teman-teman respondennya 10, ya per 10. Kalau misalkan responden teman-teman 3, maka ya per 3. Nah, kemudian kita tekan enter. Ini komanya nanti kita sederhanakan. Drag aja dulu ya sampai nomor 15. Untuk koma kita pakai 2 angka di belakang koma saja. Barulah setelahnya kita nyari nilai Q. Yang ini ya, teman-teman. Nilai Q yaitu Q itu apa gitu ya. Kalau Q sendiri itu apa? Q itu adalah proporsi item yang menjawab salah gitu. Rumusnya itu adalah 1 dikurangi P. Ya, benar sekali. Kalau 1 berarti tinggal 1 ya, dikurangi P kita udah dapat tadi di sini. Nah, klik aja per item per butir soal. Kemudian kita drag lagi sama. Nah, didapatlah didapatlah nilai Q-nya itu sebanyak 0,28, 0,21, bahkan ada yang 0,14 gitu ya untuk nomor 15. Barulah kita akan menghitung variansi total dari jumlah butir soal yang dijawab benar gitu ya oleh responden. Maka di sini tulis aja variasi totalnya, yaitu adalah menggunakan rumus VAR. Nih, VAR seperti ini. Baru kita drag semuanya sampai bawah, sampai 29 responden, kemudian kita tutup. Ini kita sederhanakan desimalnya, dua angka di belakang koma saja. Barulah setelah itu kita akan mencari P kali Q terlebih dahulu gitu ya. Baru nanti kita akan mencari jumlah P kali Q. Nah, P dikali Q gitu ya. Kalau ini berarti P-nya berapa? Ini, kemudian dikali kita gunakan tanda bintang. Q-nya yang ini ya, sobat edu. Kemudian kita enter. Ini kita drag ya ke semua sampai soal nomor 15 ke sini. Nah, baru kita sederhanakan 2 angka di belakang koma saja. Nah, didapatkanlah P kali Q. Baru kita jumlahkan gitu ya. Jumlah dari P kali Q dengan rumus sum. Kita drag sampai akhir sini. Sampai soal nomor 15. Kemudian tutup. Tekan enter. Dan diperolehlah dengan jumlah P kali Q adalah 2,17. Nah, setelah kita mendapatkan nilai N, kemudian N-1, kemudian ada P, Q, variasi total, bahkan sampai jumlah P kali Q, maka kita akan menghitung rumus
KR 20 gitu ya. Dimana rumusnya adalah jumlah yang tadi, jumlah soal yang benar gitu ya, per N-1 dikali variasi total, kemudian dikurangi jumlah P dan Q, dan per variasi total. Yuk kita pelan-pelan aja. Yang pertama, jangan lupa ya kita gunakan tanda sama dengan di depannya dan juga tanda kurung di depannya. Baru setelah itu kita gunakan rumus. Yang pertama adalah jumlah soal yaitu 15 per tadi kan N-1 ya. N-1 berarti udah dapet 14 ya, baru kita tutup 2 kali. Ininya sama dengan ditambah lagi 1. Kemudian kita baru kalikan dengan variasi total yaitu ini. Kemudian dikurangi jumlah P dan Q. Yang ini ya, teman-teman. Tutup. Baru dibagi dengan variasi total. Variasi totalnya berapa? Yang ini lagi. Dan kita gunakan tutup kurung 2 kali. Yang di depannya juga tutup kurung 2 kali. Dan kita tekan enter aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya baru kita akan menentukan nilai reliabilitas soal, yaitu dengan menggunakan rumus KR20. Di mana rumus KR20 udah kita lihat ya di sini sebelumnya. Seperti ini. Di sini kita bisa ngelihat ya bahwa nilai dari KR20 yang telah kita hitung yaitu 0,43. Nah, nilai 0,43 ini kita cari berada pada kategori berapa gitu. Karena 0,43 berarti di sini ya, dimana R-nya itu adalah lebih besar daripada 0,40, namun dia itu lebih kecil daripada 0,60. Jadi reliabilitasnya itu adalah sedang. Maka kita tulis di sini sedang. Karena soal ini dia memiliki indeks reliabilitas, maka otomatis soal ini berarti reliable. Berarti simpulannya soal ini reliable. Berikutnya kita akan menghitung indeks kesukaran soal. Jadi pada soal juga perlu diketahui ya, apakah soal itu termasuk soal yang mudah, atau sangat mudah, atau sedang, sukar, dan lain sebagainya. Di sini dalam menentukan kategori indeks kesukaran soal, saya sudah mencantumkan kategori indeks kesukaran soal di mana jika nilai P-nya itu berkisar 0 sampai 0,3 berarti sukar, sedangkan jika nilai P-nya itu berkisar antara 0,31 sampai 0,7 berarti sedang. Kalau untuk nilai P-nya berkisar antara 0,71 sampai 1 berarti soal tersebut adalah mudah. Lalu bagaimana sih cara menghitung uji kesukaran? Langsung saja ya kita tulis uji kesukaran. Uji kesukaran soalnya itu
yaitu dengan mengetahui nilai P gitu ya. Nah, kita tadi udah diketahui ya nilai P-nya berapa dari sini. Nah, untuk nomor 1 adalah nilai 0,72. Berarti soal itu berarti soal itu kalau 72 berarti mudah ya. Soal tersebut mudah. Kemudian di sini 0,79, berarti mudah juga soal tersebut gitu. Kemudian 0,90 berarti mudah. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa isi sampai nomor 15. Sini saya akan isi berarti termasuk soal mudah. 0,97 mudah juga, 0,79 berarti mudah. Kemudian 0,93 mudah juga, 0,10 berarti dia soal sukar. Kemudian 0,34 berarti sedang, 0,07 berarti sukar ya. Kalau 0,07 berarti dia sedang, maaf. Kemudian 0,24 berarti dia sukar. Soal yang selanjutnya adalah nilai P-nya 0,59. Berarti soal tersebut adalah sedang juga. Kemudian 0,62 berarti sedang. 0,17 berarti sukar. Kemudian sukar. 0,83 berarti dia soal mudah. Dan 0,86 berarti soal tersebut adalah mudah. Tuh ya. Kita ke bawahin ini ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah cara menghitung tingkat validitas, kemudian reliabilitas, dan tingkat kesukaran soal pada kategori soal pilihan ganda yang bisa teman-teman hitung di mikroskop Excel. Perlu ketelitian ya, dan sebenarnya ini tuh tidak sulit gitu ya, dan terbilang cukup mudah. Hanya saja teman-teman benar-benar harus teliti, jangan sampai ketika memasukkan rumus itu salah gitu ya, dan jangan lupa untuk mencantumkan tanda sama dengan di depan sel sebelum teman-teman menggunakan rumus perhitungan pada Excel. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kemudian teman-teman share video ini ke sosial media teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.